Baik, untuk pekan ini kita akan pelajari atau kita bahas tentang evolusi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi sedikit review terkait wilayah pesisir itu apa. Wilayah pesisir itu adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan. Maksudnya adalah salah satu ekosistem ini ada yang berubah, maka akan mengganggu ekosistem satunya gitu ya. Jadi keseimbangan yang terjadi ini tidak terlalu stabil karena sedikit perubahan saja kan sangat mempengaruhi perubahan ekosistem satunya. Kemudian di sisi lain pesisir itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Namun secara keberlanjutan dia terancam karena seperti yang pernah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya bahwa ekosistem di pesisir itu sangat mudah mengalami degradasi akibat adanya eksploitasi sumber daya potensi sumber daya yang ada di sana. Jadi seperti pisau bermata dua gitu ya. Di sisi lain dia punya nilai ekonomi yang tinggi, tapi di sisi lain kalau tidak dikelola dengan baik nanti keberlanjutannya akan bisa terputus gitu ya. Nah, maka dari itu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, kemudian negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, memang normalnya harus mengembangkan kepulauan pesisir gitu ya. Nah, dari era kita merdeka tahun 1945, ternyata baru tahun 1988 pengelolaan pesisir di Indonesia itu mulai dipikirkan dengan baik gitu ya. Jadi tahun 1988 Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency itu menyusun sebuah buku panduan guideline gitu ya yang judulnya Indonesia's Marine Environment: A Summary of Policies, Action and Issues. Jadi di buku ini Indonesia mencoba memetakan kebijakan-kebijakan atau program-program serta masalah yang mungkin akan muncul di pesisir gitu ya, di marine environment Indonesia, di lingkungan kelautan Indonesia. Kemudian tahun 92 di konferensi Rio de Janeiro, Brazil, Earth Summit, di mana di konferensi itu ada namanya Agenda 21. Agenda 21 ini disepakati oleh negara-negara peserta yang isinya adalah program aksi untuk pembangunan berkelanjutan bagi seluruh dunia. Jadi saat itu masalah lingkungan sedang gawat-gawatnya, dan di Agenda 21 ini disepakati tentang program aksi untuk pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Nah, hasil dari Earth Summit ini diterjemahkan Indonesia pada tahun 1997, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Program, kita bikin Agenda 21 versi Indonesia, yang isinya adalah program aksi untuk pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Nah, di Agenda 21 Indonesia ini, kita ada bab tersendiri tentang pengelolaan pesisir. Jadi di awal tahun 1988, sampai di Agenda 21 tahun 1997, jadi perkembangan pesisir Indonesia ini sebenarnya relatif masih baru ya. Kalau diukur dari tahun munculnya 1988, berarti baru 33 tahun gitu ya. Sedangkan Indonesia ini merdeka 70 tahun. 76 sekarang. Jadi setengah masa lebih dari kemerdekaan kita itu belum bicara soal pesisir. Bahkan secara formal, masalah pesisir sendiri itu baru diakomodasikan dalam kebijakan pembangunan nasional itu pada tahun 1993-1994 dalam subsektor kelautan. Jadi secara resmi perencanaan kita mengakomodasi pesisir itu justru pada tahun 93-94. Padahal pertama kali kita membahas itu tahun 1988 dengan keluarnya dokumen Indonesia's Marine Environment. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa proyek kegiatan pengelolaan pesisir di Indonesia yang secara bukan umum ya, jadi yang mencolok mungkin 5 hal ini. Ada pertama proyek pesisir, yang kedua ada Marine Coastal Resource Management Project, yang
berjalan selama 5 tahun dari tahun 2001 sampai 2006. Kemudian ada Coral Reef Rehabilitation and Management Program tahun 1998 sampai 2015. Kemudian ada Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project dan program pantai dan laut lestari. Nah, jadi proyek pesisir ini adalah proyek di mana pembangunan itu diarahkan ke wilayah pesisir. Ini masih bicara soal umum ya. Belum ada tema-tema tertentu, tingkatnya bisa di lokal, regional, dan nasional. Nah, itu sudah dapat banyak hasil dari kegiatan ini, karena masih merupakan bagian dari pembangunan daerah. Kemudian di Marine Coastal Resource Management Project, itu sudah mulai bertemakan pengelolaan yang berkelanjutan, gitu ya. Tapi ada tujuannya, yaitu peningkatan kondisi sosial ekonomi di daerah. Sudah mulai mengacu dalam kerangka desentralisasi, jadi sudah mulai ada pembebasan kepada 45 kabupaten dalam 15 provinsi untuk mencoba mengelola wilayah pesisirnya sendiri, yang tujuannya tadi meningkatkan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Kemudian ada program yang bernama Coral Reef Rehabilitation and Management Program. Nah, tujuannya adalah untuk spesifik melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang dan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena terumbu karang dan kesejahteraan itu sebenarnya berhubungan. Karena terumbu karang adalah rumah bagi para ikan, dan ikan adalah pendapatan atau sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Jadi dengan kita mengelola, merehabilitasi, dan melindungi terumbu karang, sebenarnya itu adalah upaya juga untuk menjaga pasokan dari sumber daya ikan yang kita punya. Kemudian proyek selanjutnya tentang Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project, ini lebih spesifik dalam upaya pengembangan masyarakat. Jadi SDM yang dia sasar. SDM yang memang tinggal di kawasan pesisir. Jadi bagaimana masyarakat itu diberdayakan untuk bisa mengelola pesisir, untuk meningkatkan kesejahteraannya, sekaligus memperbaiki kondisi sumber daya perikanan yang ada. Jadi sekali jalan ada dua sasaran gitu ya. Masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan dan perikanan, sumber daya perikanannya untuk diperbaiki kondisinya. Jadi sedikit berbeda dengan proyek sebelumnya yang Coral Reef Rehabilitation and Management Program, di mana spesifiknya adalah ke terumbu karangnya, ke sumber daya perikanannya, tapi SDM-nya belum tersentuh. Kemudian program selanjutnya adalah program pantai dan laut lestari. Nah, kalau program ini lebih spesifik ke pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan lautan. Jadi lebih ke implementasi dari PP nomor 19 tahun 97 tentang pengendalian pencemaran kerusakan laut skala nasional, di mana pelaksanaannya itu secara mandiri oleh masing-masing daerah otonom. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya 5 proyek ini sudah mencoba untuk melakukan pengelolaan secara terpadu dengan tujuan-tujuannya masing-masing ya, karena mereka tidak hanya menyasar satu hal spesifik saja, tapi merupakan bagian dari hal yang lain, seperti misalnya kalau pencemaran itu kita kendalikan, maka sumber daya akan terjaga, masyarakat bisa mengambil sumber dayanya, diharapkan kesejahteraan juga akan meningkat. Jadi ada multiplier effect-nya. Nah, kalau kita bisa ambil pelajaran dari proyek-proyek tersebut, maka yang pertama adalah proyek-proyek tersebut sudah mencoba untuk memenuhi prinsip dasar pengelolaan pesisir terpadu, di mana prinsip dasar itu ada 5. Yang pertama keterpaduan, kedua desentralisasi pengelolaan, yang ketiga pembangunan berkelanjutan, keempat keterbukaan, dan peran serta masyarakat, serta kepastian hukum. Nanti untuk prinsip dasar, kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Nah, untuk yang prinsip pembelajaran yang lain, itu adalah bisa dilihat dari pengalaman proyek-proyek tersebut, bahwa tingkat lokal itu merupakan skala terbaik dalam pengelolaan pesisir. Jadi wilayahnya itu spesifik, tidak terlalu luas, sehingga hasilnya itu bisa lebih efektif dan efisien. Tingkat lokal. Kemudian harus melibatkan multi pihak.
Jadi stakeholder yang terlibat itu, yang berperan itu harus dilibatkan gitu ya. Dengan catatan bahwa stakeholder tersebut harus punya visi yang sama. Kemudian punya komitmen yang kuat. Yang ketiga, dukungan politik. Dan keempat, koordinasi. Nah, visi yang sama ini penting supaya mereka punya tujuan yang sama. Kemudian komitmen yang kuat itu juga penting supaya mereka tidak putus di jalan gitu ya dalam berperan untuk mengelola pesisir bersama-sama sampai akhir. Dan dukungan politik ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan itu punya dasar hukum yang jelas, karena perencanaan kan biasa diperdakan dan harus didukung juga oleh pemerintah kota terkait. Yang keempat, koordinasi untuk menghindari adanya overlap dari kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memboroskan sumber daya. Kemudian yang keempat, masyarakat itu merupakan ujung tombak dari perencanaan untuk pengelolaan pesisir. Nah, masyarakat ini harus dilibatkan lebih dan harus ditumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dengan stakeholder supaya masyarakat itu bisa mandiri dan punya sense of belonging yang tinggi gitu ya. Kalau sudah terbentuk trust atau kepercayaan antara masyarakat dengan stakeholder yang lain gitu ya, maka mereka siap untuk dilibatkan atau digerakkan, siap untuk dilatih, untuk diajarkan sesuatu gitu ya. Mereka bisa mandiri gitu. Dan dengan sense of belonging yang tinggi, tidak perlu disuruh pun mereka akan tetap menjaga apa yang sudah mereka peroleh gitu. Karena mereka punya rasa memiliki, apapun yang hasil keluar dari pengelolaan pesisir, ya itulah yang mereka miliki. Jadi mereka akan bersama-sama menjaga itu. Nah, catatannya adalah trust itu harus terbangun dulu. Kemudian dukungan riset dan informasi ilmiah. Jadi dalam merencanakan pesisir itu sangat-sangat perlu dukungan dari perguruan tinggi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan mendorong dilakukannya pembaruan-pembaruan dalam berbagai hal. Misalnya dalam teknologi pengelolaan pesisir, misalnya dalam memetakan potensi di pesisir. Itu kan butuh ilmunya sendiri, dan dukungan keilmuan ini yang sangat diperlukan karena dengan ilmu yang memadai, maka data-data yang diperoleh itu juga faktual, gitu, sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, perencanaan pesisir yang dilaksanakan itu juga lebih tepat sasaran, gitu, lebih efektif dan efisien. Kemudian yang pasti ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi trust itu bisa dibangun seperti yang di poin sebelumnya dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi program. Baik buruknya disampaikan, kemudian manfaatnya apa, bagaimana peran dari setiap stakeholder itu sudah disampaikan. Dengan demikian masyarakat pasti akan muncul kepercayaan dan akuntabilitas, tanggung jawab. Jadi apapun yang disampaikan di rencana ya harus dicapai bareng-bareng gitu. Terkait penggunaan dana misalnya, ya digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam perencanaan dan ada hasilnya gitu ya. Bukan dananya habis tapi nggak ada hasilnya. Nah, kalau transparansi dan akuntabilitas ini sudah terbangun, sudah disampaikan, dilakukan, maka trust itu juga akan muncul. Tidak hanya dari masyarakat ke stakeholder yang lain, tapi antar stakeholder itu juga bisa menimbulkan kepercayaan. Kemudian peningkatan penegakan hukum. Nah, ini juga penting. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara konsisten. Karena hukum ini akan menjadi pengendali dari kegiatan-kegiatan yang merugikan pengelolaan pesisir pada umumnya gitu ya. Misalnya eksploitasi sumber daya yang berlebihan, kemudian cara pengambilan ikan yang salah gitu ya dengan pukat harimau, bom, racun dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya hukum secara pemerintahan, tapi juga hukum adat misalnya. Jadi hukum adat yang ada di wilayah pesisir yang sedang kita rencanakan ini juga harus diakui gitu loh. Juga harus digunakan. Juga harus punya peran dalam perencanaan pesisir yang kita lakukan. Jadi ada dua sisi hukum yang bisa kita pegang. Karena apa? Karena masyarakat itu biasanya lebih patuh sama hukum adatnya ketimbang sama hukum dari pemerintah. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka masyarakat
pasti akan bisa lebih mudah digerakkan gitu ya. Kemudian pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita harus memetakan dulu SDM-SDM yang ada di wilayah pesisir, mereka tuh butuh apa gitu ya. Maksudnya butuh keterampilan apa gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pelatihan yang kita berikan nanti berdasarkan pada kebutuhan, bukan supply. Jadi bukan kita inginnya ngasih apa sih gitu, tapi mereka tuh butuh apa, kita sediakan. Kemudian pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Jadi penerapan teknologi itu harus sesuai dengan kondisi setempat. Jadi jangan terlalu sophisticated, jangan terlalu maju, karena masyarakat nggak bisa pakai, tapi juga jangan non teknologi gitu loh. Karena teknologi juga butuh untuk mendorong efektivitas atau efisiensi dari sebuah program. Misalnya penangkapan ikan, tentunya akan berbeda hasil ketika kita menggunakan joran dengan jala misalnya. Yang penting adalah penerapannya itu sesuai dengan kondisi setempat, supaya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita bahas salah satu dari prinsip atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari proyek sebelumnya, terutama di bagian prinsip dasar keterpaduan, karena pengelolaan pesisir itu adalah terpadu kata kuncinya. Nah, prinsip dasar keterpaduan itu ada beberapa. Yang pertama, keterpaduan. Jadi, prinsip dasar keterpaduan itu salah satunya adalah keterpaduan, sesuai dengan namanya. Yang pertama adalah keterpaduan sektor secara horizontal. Jadi sektor-sektor di pesisir itu harus terpadu dalam perencanaannya. Jadi kalau kita bicara pesisir itu nggak cuma bicara masalah lingkungan wilayah pesisir saja, tapi juga bicara sektor pertanian, karena ada pertanian di wilayah pesisir, kan nggak menutup kemungkinan itu. Kemudian sektor konservasi, sektor perikanan, pariwisata, perhubungan laut, sektor industri maritim, pertambangan, bahkan sampai sektor pengembangan kota. Dan perencanaan sektoral secara horizontal berarti perencanaan yang juga berada dalam satu tingkat pemerintahan, ya, misalnya level kabupaten, level provinsi, atau pusat, sama-sama dalam satu tingkat gitu ya. Tapi sektornya bermacam-macam. Nah, itu adalah yang harus kita pastikan. Kemudian keterpaduan yang kedua adalah keterpaduan perencanaan secara vertikal. Jadi kebijakan dari pusat sampai ke daerah itu harus terpadu atau punya benang merah yang sama gitu ya. Kalau di pertemuan minggu lalu di landasan dan konsepsi hukum pengelolaan P3K, itu rencana pusat akan diterjemahkan sampai ke level lokal gitu ya. Untuk memastikan tujuannya itu tidak berubah. Kemudian keterpaduan ekosistem darat dan laut. Jadi ketika kita mengelola wilayah pesisir, kita nggak hanya bicara soal daerah lautnya saja, tapi juga daerah ke arah daratnya. Paling gampang memang misalnya menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis dengan batas administratif. Batas administratif itu seperti yang di peta daerah itu ya, batas kecamatan, batas kabupaten, tapi juga batas ekologis. Antara wilayah pesisir dan darat itu batasnya apa? Misalnya kita pakai daerah aliran sungai, gitu, karena sungai kan pasti berujungnya ke laut. Nah, wilayah di daerah sungai, daerah aliran sungai itu kita bisa rencanakan sesuatu sambil mempertimbangkan perencanaan di daerah kotanya. Jadi kita tidak melihat dari satu sisi saja. Kemudian keterpaduan sains dan manajemen. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kan perlu data yang faktual, di mana data yang faktual itu perlu dukungan iptek. Nah, dengan adanya keterpaduan sains dan manajemen, maka inputan data atau informasi ilmiah yang kita peroleh itu sah, gitu. Maksudnya valid gitu ya, sesuai dengan kondisi real di lapangan, di mana kondisi informasi-informasi tersebut bisa menjadi rekomendasi atau alternatif bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan kondisi dari sosial ekonomi budayanya, kelembagaannya, atau biogeofisik lingkungan setempat.
Jadi ketika pengambilan keputusan, apakah mau direncanakan sebagai A, sebagai B, sebagai C, itu datanya udah lengkap dulu. Jadi manajemen pengambilan keputusannya didukung oleh sains. Didukung oleh sains sebagai pemberi input terkait data dan informasi yang absah, yang valid. Kemudian yang jangan dilupakan adalah keterpaduan antar negara. Jadi pengelolaan pesisir di wilayah perbatasan negara, jadi kalau di Batam itu batasnya sama Singapura, karena deket ya, yang paling gampang sih. Itu harus mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan sumber daya masing-masing di negara tersebut. Jadi kita lihat, kita harus tahu dulu perencanaan pesisir di negara tetangga itu jadi apa gitu. Karena kalau tidak ada keterpaduan, maka jadi mungkin saling meniadakan atau saling merugikan gitu ya. Yang satunya bikin pengelolaan sumber daya tambang misalnya, bikin tambang pasir di wilayah pesisirnya. Tapi di kitanya bikin, oh ini wilayah konservasi. Padahal kalau ngambil pasir, pasti kan keruh ya, air lautnya. Konservasi yang kita lakukan itu kan akan terpengaruh gitu loh. Karena kalau keruh, cahaya matahari nggak bisa masuk, cahaya matahari nggak bisa masuk, tanaman air nggak bisa hidup, tanaman air nggak bisa hidup, ikan nggak bisa makan. Berarti kan nggak saling tidak mendukung gitu. Makanya harus terpadu perencanaan dari masing-masing negara. Kemudian prinsip dasar yang kedua, jadi yang pertama tadi keterpaduan, yang kedua adalah desentralisasi pengelolaan. Jadi urusan pemerintah itu sebaiknya didesentralisasikan. Maksudnya adalah diserahkan ke bidang lain yang sesuai dengan keperuntukannya gitu ya. Misalnya bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi itu diserahkan ke lingkungan hidup misalnya. Pengelolaan kekayaan laut itu di Dinas Perikanan, tata ruang dan administrasi itu di Bappenas, penegakan hukum itu di Kemenkumham. Nah, jadi ada urusan pemerintah yang memang diserahkan ke bidang-bidang yang memang kompeten di sana. Tidak semua dikelola oleh satu bidang utama, satu institusi utama gitu. Supaya hasil yang dikeluarkan, outputnya itu memang baik gitu. Kemudian prinsip dasar keterpaduan yang ketiga adalah berkelanjutan. Kalau kita bicara pesisir itu nggak akan lepas dari yang namanya keberlanjutan. Jadi pemanfaatan itu harus dilakukan dengan laju yang kurang atau sama dengan laju regenerasi sumber daya hayati. Jadi laju pemanfaatan itu tidak melebihi laju regenerasi sumber daya di pesisir. Ibaratnya kita main mengisi air dengan ember, mengisi air ke ember gitu ya. Air yang kita keluarkan dari ember itu tidak boleh lebih besar daripada air yang masuk ke dalam ember. Karena jika demikian, maka suatu saat air di dalam ember akan habis. Kalau kita analogikan ke pesisir, jika pemanfaatannya lebih laju ya, lebih cepat daripada regenerasinya, maka sumber dayanya pasti akan punah. Maka perlu juga inovasi untuk menemukan substitusi atau bahan pengganti dari sumber daya yang kita gunakan di pesisir atau dimanfaatkan secara hati-hati sekali. Kemudian prinsip yang terakhir atau keempat kalau nggak salah ini adalah keterbukaan dan peran serta masyarakat. Jadi keterpaduan yang selanjutnya adalah harus terbuka kepada masyarakat. Secara umum perencanaan pasti seperti ini ya. Harus terbuka kepada masyarakat terkait baik buruknya. Jadi masyarakat itu punya kesempatan untuk ikut menyusun, melaksanakan serta memantau, atau justru bisa mengendalikan pelaksanaannya, sehingga dia bisa menjadi lebih berdaya, menjadi pengendali atau yang memastikan bahwa perencanaan itu tidak melebihi ambang pemanfaatannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, keterbukaan pemerintah itu harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebelum disahkan gitu ya.
Jadi informasi tentang rencana itu harus ada public hearing dulu sebelum disahkan, supaya masyarakat itu punya kesempatan untuk menyampaikan gagasan, keberatan misalnya, atau usulan perubahan terkait pengelolaan sumber daya pesisir. Jadi wajib ya sebelum ditetapkan, disahkan, ada public hearing dulu. Nah, yang terakhir adalah prinsip kepastian hukum. Jadi, kepastian hukum ini sangat penting untuk menentukan pihak yang berperan dalam perencanaan pesisir. Siapa yang punya akses, siapa yang memiliki, siapa yang memanfaatkan sumber daya, dan hak-hak tersebut itu dilindungi oleh negara dan diakui oleh stakeholder lain. Jadi tidak ada penyerobotan hak pengelolaan pesisir. Kemudian dengan adanya kepastian hukum, maka ada rasa keadilan dan keamanan dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di wilayah pesisir. Jadi selama dia tidak melawan aturan gitu ya, masyarakat diperkenankan untuk beraktivitas di pesisir tanpa ada intervensi dari pihak lain. Kemudian dengan ada kepastian hukum, maka akan memberikan jaminan keamanan investasi jangka panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dengan ada kepastian hukum, ketika seorang memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah pengelolaan atau program kegiatan di pesisir, maka dia lebih yakin gitu. Suatu saat program ini tidak akan dihentikan di tengah jalan karena sudah dijamin dalam hukum gitu. Bahwa ini sudah berizin, sudah berhak untuk dilakukan. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus terkait pembangunan sebuah kota baru di daerah Jakarta gitu ya. Yang sudah jalan sebagian, ternyata di belakang ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga kegiatan pembangunannya akhirnya terhambat gitu. Nah, itu orang yang sudah invest kan akhirnya rugi gitu ya. Nah, begitu juga dengan pengelolaan pesisir. Pesisir ini kan sangat-sangat terbuka untuk misal wisata, resort, dan lain sebagainya. Ketika investasi itu diberikan, pasti mereka minta dulu, boleh nggak ini dilakukan? Kemudian sudah sesuai dengan zonasinya kah misalnya. Nah, inilah pentingnya kepastian hukum. Kemudian hukum ini juga akan menjamin konsistensi dari otonomi daerah. Jadi ketika SZWP 3K itu sudah diperdakan, ya harus dijalankan. Konsisten akhirnya pemerintah daerah untuk menjalankan rencana tersebut. Karena sudah ada payung hukumnya. Kalau nggak dijalankan malah dia melanggar hukum. Nah, kemudian kenapa yang namanya wilayah pesisir itu perlu pendekatan terpadu gitu ya. Jadi di pesisir itu dia punya keterkaitan ekologis yang sangat fungsional antara kawasan pesisir baik ke wilayah darat maupun ke wilayah laut gitu ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa keseimbangannya itu rentan, pesisir itu hubungan fungsional juga sangat kuat nih di antara wilayah darat dan laut. Jadi satu kegiatan di salah satu ekosistemnya akan mengaruhi ekosistem satunya. Kemudian di pesisir itu biasanya terdapat lebih dari 2 macam sumber daya alam. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan di pesisir. Contohnya aja, di pesisir kita bisa manfaatkan ikan, bisa memanfaatkan tumbuhan laut, bisa memanfaatkan wilayahnya untuk misalnya mangrove, untuk menjaga erosi pantai gitu ya, dari ombak. Jadi kita nggak bisa hanya memikirkan salah satu saja gitu ya, karena dengan kita misalnya memberikan sebuah perlakuan ke salah satu sumber daya saja, itu pasti akan pengaruhi sumber daya lainnya. Kemudian di pesisir juga biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang punya preferensi bekerja yang berbeda. Jadi di pesisir itu kita bisa temui banyak orang dengan background yang berbeda-beda. Nelayan paling umum, petani juga ada di pesisir. Wisatawan, maksudnya orang yang berkecimpung di bidang wisata, juga ada di pesisir. Atau orang-orang yang memang bekerja di bidang konservasi, semua ada di pesisir.
Jadi kita nggak bisa cuma melihat dari satu sisi saja, makanya perlu pendekatan terpadu. Nah, secara ekologis maupun ekonomis, ketika sebuah kawasan pesisir itu diterapkan perlakuan secara single use atau monokultur, justru malah akan menjurus pada kegagalan perencanaan. Jadi pernah diterapkan bahwa di satu wilayah pesisir itu jadi tambak udang semua, single use. Yang terjadi apa? Malah muncul virus yang menyebabkan tambak udang tersebut tidak bisa panen dengan baik gitu. Akhirnya malah nggak jadi apa-apa karena ada keseimbangan ekosistem yang terganggu. Makanya pesisir itu nggak bisa kita rencanakan atau kita manfaatkan secara single use. Kemudian kawasan pesisir umumnya merupakan sumber daya milik bersama dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Pantai misalnya, semua orang boleh ke pantai gitu kan. Semua orang boleh main-main di pantai, mancing di pantai juga boleh. Secara umum seperti itu, walaupun ada kasus-kasus tertentu yang jadi bagian dari properti tertentu gitu. Jadi kurang lebih itu ya terkait materi siang hari ini terkait perkembangan pengelolaan pesisir di Indonesia. Jadi yang pertama adalah walaupun kita sudah lama merdeka, tapi secara formal pengelolaan pesisir itu baru muncul tahun 93-94 di Repelita subsektor kelautan. Jadi ada banyak tahun yang terlewatkan bagi kita untuk memanfaatkan pesisir. Jadi secara umum memang pemanfaatan pesisir kita itu masih lambat dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan proyek-proyek yang pernah dilakukan itu masih sebatas isu-isu tertentu saja gitu ya. Isu-isu seperti pencemaran, kemudian pelestarian terumbu karang, tapi belum merupakan sesuatu yang benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat gitu, yang bisa diterapkan di berbagai daerah secara bersama-sama.